Siap, terima kasih Kak Ani. Apakah suara saya sudah terdengar? Sangat jelas. Iya, eee saya izin tidak menyalakan kamera ya sama Kakak dan teman-teman, karena takut, masalah koneksi, jadi, biar nggak tersendat-sendat suaranya. Oke, saya mulai aja, shalom, selamat malam, Abang, Kakak, dan teman-teman. Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angelita Konstantin, biasa dipanggil Angel, asal saya dari Sorong, Papua Barat, sama kayak Kak Cia. Saya berkuliah di Universitas Kristen Duta Wacana dan, ngambil program studi informatika. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Eee, saya di sini, akan, menceritakan pengalaman saya bersama Tuhan Yesus, khususnya di Persekutuan Joy, eee, yang, eee, banyak sekali mengubah, pandangan saya tentang kehidupan dan kesempatan yang Tuhan kasih ke saya, gitu. Pertama-tama, tentunya, saya sangat bersyukur karena, dengan segala caranya itu Tuhan membuat saya jadi bisa bertemu dengan Persekutuan Joy gitu. Itu kayak salah satu, anugerah yang selalu kayak kalau saya pandang lagi ke perjalanan hidup saya sebelumnya, kayak itu hal yang sangat saya syukuri gitu di kehidupan saya bertemu dengan Persekutuan Joy. Karena apa? Pertama-tama, saya jadi, mengenal Kristus lebih dalam lagi gitu, kayak bukan sekedar cuman teori aja. Kayak dulu sebelumnya saya juga kayak waktu dari SMP sampai SMA saya tuh pelayan Tuhan juga, ngambil pelayanan di gereja, tapi, belum kayak, walaupun saya mengambil pelayanan, tapi itu karena, cuma nama saya aja gitu, karena ada di daftar pelayan, pemain musik khususnya di gereja. Cuma sekedar aja kayak karena, eee, emang pengen gereja jadi melayani gitu. Tidak mengerti kayak, eee, nggak mengerti kenapa melayani gitu. Tapi, eee, di Joy, saya benar-benar, mengalami Tuhan dalam hidup gitu. Eee, kayak, pelayanan di gereja itu tidak cukup membuat saya benar-benar, kenal Tuhan lebih dalam. Dan kenal aja enggak, apalagi mau jatuh, cinta gitu ke Tuhan, kayak gitu. Tapi di Joy saya benar-benar, tahu bahwa, kayak siapa itu sih Tuhan gitu dalam hidup saya, kayak gitu. Kayak, di Joy jadi tahu kalau Tuhan itu emang kayak sekarang, bersyukur juga karena di Joy saya, eee, dalam leader. Jadi, saat ini, di Joy Jogja ada mentoring untuk para leader, itu kami, dikasih bersyukur juga karena Kak Cia, yang memberikan buku, The Purpose Driven Life, itu, saya jadi kayak diingatkan kembali gitu, kalau siapa itu Tuhan di hidup saya gitu, bahwa Tuhan itu, eee, segala-galanya gitu, pusat dari kehidupan saya gitu. Mmm, dan selama di Joy bener-bener, eee, mengerti kalau, Tuhan itu kayak selama ini kan cuma dengarnya secara teori kalau Tuhan tuh mengasihi gitu, nggak bener-bener sampai ke hati gitu, bener-bener nggak berpengalaman, cuman secara teori aja tahu Tuhan itu mengasihiku gitu. Tapi setelah di Joy jadi tahu kayak, "Oh iya ya Tuhan mengasihiku," kayak, eee, kayak bukan tanpa alasan gitu. Kayak benar-benar mengasihi, aku tuh nggak layak, aku nggak berkenan, tapi Tuhan benar-benar mengasihi aku gitu. Kayak dia tetap pakai hidup aku kayak gitu. Terus, eee, jadi
dari semua hal itu, mmm, kayak aku secara pribadi, eee, jadi ada satu kerinduan gitu buat memberi diri lebih lagi untuk berproses sama Tuhan gitu. Mmm, lewat, salah satu kerinduan, mau jadi staff di Joy kayak gitu. Menurut aku kayak sabar tidak bisa berkata-kata, mmm, kayaknya butuh pundak kacian nih. Kenapa? Kayaknya butuh pundak kacian nih. Ya, dilanjutkan aja nggak apa-apa. Ayo, semangat. Semangat. Semangat Angel, ada Ani. Siap, Kak. Mmm, eee, buat, mau, berproses lebih lagi sama Tuhan di persekutuan Joy dan, eee, sebelum kan emang udah ada kerinduan setelah waktu habis pendadaran, kan untuk saat ini, saya sendiri, lagi menunggu wisuda tanggal puji Tuhan tanggal 3 Desember nanti wisuda, eee, terus, mmm, setelah pendadaran bersyukur juga untuk acara, eee, anniversary kemarin banyak bertemu dengan orang-orang yang, berpengalaman juga sama Tuhan dan men-sharing-kan hidupnya gitu, berpengalaman sama Tuhan di persekutuan maksudnya setelah dari persekutuan Joy, itu membuat, kayak semakin ada kerinduan untuk, eee, jadi staff gitu di Joy. Mmm, terus jadi, setelah itu kan jadi tanya-tanya, eee, ap eee, nanya sama diri sendiri gitu, apakah emang ini panggilan, eee, terus, eee, dengan segala hal yang terjadi itu semakin, kayak menguatkan, tapi itu juga jadi banyak ketakutan dan kekhawatiran juga yang muncul, dalam, maksudnya waktu kan waktu itu mau izin ke orang tua, mikirnya pasti nggak bakal diizinin karena, kan anak tahu, orang tuanya seperti apa gitu. Jadi, eee, itu juga jadi pergumulan sebelumnya selama, beberapa minggu ke belakang gitu, dan puji Tuhan, berkat mungkin doa-doa dari, teman-teman dan dari, eee, Kak Cia juga mungkin, itu orang tua saya udah, mengizinkan gitu. Tapi setelah itu juga muncul ketakutan lagi, tapi, eee eee, kayak, untuk jadi staff, kayak yang waktu itu saya sharing-kan ke mama saya, eee, jadi staff itu, tentunya tidak mudah karena, eee, harus berjuang untuk hidup dalam kebenaran setiap harinya gitu, setiap waktu malah. Terus, malah yang awalnya saya takut mama saya tidak mengizinkan, tapi mama saya yang menguatkan gitu. Kalau
semisal sudah mau, menjadi pelayan, ya emang benar-benar harus percaya penuh sama, Tuhan gitu, bukan maksudnya percaya dan nggak khawatir lagi gitu. Terus sama cerita ke Kak Cia juga, Kak Cia waktu mentoring kemarin, Kak Cia bilang, "Kamu tuh nggak berjuang sendiri gitu di Joy, ada rekan-rekan sekerja yang mereka juga berjuang untuk hidup dalam kebenaran," gitu. Itu sih, jadi bersyukur banget, eee, bisa dan itu juga jadi, pergumulan saya, untuk, keteguhan hati buat, pelayanan ini gitu. Udah sekian dari saya, terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati.